Shalom, bersama Lewi Ministries, selamat pagi dan masih dalam acara 30 Minute Blessings. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Bertemu lagi dengan kami di sini dan di episode hari Jumat, episode terakhir untuk minggu ini. Dan pastikan Bapak Ibu tetap ada di channel kami, sebab hari ini kami akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menarik dengan episode-episode lainnya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk membuka acara ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas setiap hal Tuhan yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dengan 30 Minute Blessings ini ya Tuhan. Dan kami berdoa melalui acara ini Tuhan, paradigma kami boleh dibukakan Tuhan, wawasan kami boleh semakin ditambahkan ya Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik, kami boleh menjadi terang di dunia ini. Berkatilah Tuhan acara 30 Minute Blessings ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu bersama dengan kami dan menyertai setiap kami Tuhan. Tangan-Mu itu yang ada dalam hidup kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebab Kau Bapa-Ku yang mengasihiku, Kau besertaku. Terima kasih Yesus. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih Yesus. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku.
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih bersama kami dalam acara 30 Minute Blessings. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Iya. Pak, ini episode terakhir untuk minggu ini ya Pak ya. Dan hari ini Bapak akan menyampaikan bagaimana mengenai kehidupan yang berbuah. Jadi iya. bagaimana supaya kita mendapatkan teman yang menyenangkan, tapi kita ambil dari sisi Alkitabnya ya Pak. Iya, benar sekali. Berdasarkan firman Tuhan ya Pak. Berdasarkan firman Tuhan ya. Kalau begitu kita langsung dengarkan saja ya Pak ya. Ya, baik Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan satu hal yang sangat menarik, yaitu kehidupan yang berbuah seperti itu ya. Sama seperti pohon buah tentu saja, pohon itu dikatakan hidup, dikatakan berkembang dengan baik kalau akhirnya berbuah. Seperti itu Bu ya. Contohnya seperti jeruk misalnya ya. Jeruk apa Bu yang Ibu tahu? Jeruk apa? Jeruk Medan. Jeruk Medan ya. Karena saya orang Medan. Orang Medan, baik. Jeruk Medan itu rasanya apa itu? Manis. Manis ya. Manis. Baik. Nah, jeruk yang baik itu jeruk yang manis atau yang asam? Yang manis dong Pak. Yang manis ya. Baik. Lalu kalau jeruk peres? Jeruk peres. Iya, itu bagus yang manis atau asam? Tentu yang manis dong Pak. Jeruk peres? Jeruk peres? Manis ya, manis ya. Manis Oke. dong. Lalu kalau kita makan, misalkan makan soto, itu kadang ada jeruknya gitu Bu ya. Pernah makan deh ya yang. Nah, kalau itu yang seperti apa itu? Nah, manis kalau atau itu asam? kan jeruk nipis. Jeruk nipis? Tentu Ya. saja asam. Asam ya, betul ya. Baik. Nah, tentu buah sesuai dengan fungsinya juga, betul Ibu ya. Kalau buat dinikmati, jeruk peres, jeruk yang kita makan, tentu jeruk yang manis gitu ya. Namun kalau jeruk yang buat buat makanan ya, jeruk nipis itu asam gitu Ibu ya. Nah, berbuah itu selain kita menghasilkan sesuatu yang baik, tentu kita menghasilkan sesuatu sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan fungsi kita. Nah, kali ini kita kaitkan dengan panggilan atau fungsi kita, yaitu di dalam pekerjaan. Artinya bisa jadi di dalam perusahaan kita, atau kalau Bapak Ibu sekalian berbisnis, ya di dalam dunia bisnis. Atau kalau Bapak Ibu sebagai profesional, ya dalam kaitannya dengan klien ya. Nah, hidup yang berbuah, apakah hidup kita berbuah atau tidak bagi Tuhan? Kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai buah, kalau kita bicara pohon jeruk misalnya, salah satu cirinya adalah bahwa buah itu yang menikmati siapa Bu? Tentu bukan pohon itu sendiri ya, secara umum ya. Yang menikmati adalah orang lain. Nah, kaitannya dengan yang Bu Herna sampaikan tadi, bagaimana teman-teman kita tidak sebel dengan kita. Itu salah satunya adalah buah apa yang mereka nikmati dari kehadiran kita. Kalau kehadiran kita memberikan nuansa yang menyenangkan, yang manis buat mereka, kalau kita bermanfaat bagi mereka, tentu lama-lama mereka juga akan tidak sebel lagi lah sama kita. Seperti itu ya. Jadi salah satu ciri buah adalah kita bisa dinikmati oleh orang lain dalam tanda kutip. Mari kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan di dalam Matius 3. Saya akan bukakan buat Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacanya buat Bapak Ibu. Matius 3 ayat 1, temanya adalah Yohanes Pembaptis. Ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu kita akan menuju ke ayat 5
Matius 3 ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat 7. Kita perhatikan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Lalu ayat 8 ini Yohanes menyampaikan dengan tegas, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Banyak yang ngobrol sama saya dan dari pengamatan juga, jadi seolah-olah itu ada orang ngomong, katanya sudah Kristen gitu ya, katanya sudah Kristen puluhan tahun, tapi kelakuannya, ya pernah dengar nggak Bu? Di mana-mana ya, katanya sudah kenal Tuhan, tapi kok malah nyebelin, omongannya nggak enak, tindakannya nggak enak gitu ya. Nah sebenarnya apa yang terjadi sih? Lalu kadang muncul pemikiran, loh katanya sudah bertobat, dia sudah bertobat belum sih gitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu dikatakan benar-benar dia sudah bertobat sungguh-sungguh kalau sesuai firman ini mengatakan kalau apa Bu tadi? Kalau sudah menghasilkan buah. Buah apa? Sesuai dengan pertobatan. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Nah tadi salah satu ciri buah adalah dinikmati oleh orang lain. Kalau misalkan buah jeruk yang manis, ya jeruknya harus manis. Kalau buah jeruk manis harusnya manis, jeruk Medan harusnya manis, tapi kok dia asam, ya orang tidak bisa menikmati. Nah sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu kasih. Kita anak Tuhan juga tentu harus hidup dalam kasih. Nah buah yang sesuai dengan pertobatan apa? Salah satu bentuknya adalah kasih. Seperti itu ya. Kalau kita lihat buah roh, kasih, sukacita dan lain sebagainya, itu harus ada dalam diri kita. Tentu bertahap tentu saja ya. Nah yang kedua, yang pertama tadi buah itu dinikmati oleh orang lain. Lalu yang kedua bahwa buah itu sesuai dengan jenisnya. Mari kita buka di dalam Matius 7 ayat 16 sampai 17. Matius 7 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, nah jadi siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah sudah benar-benar bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau hanya sebatas di mulut saja, lip service? Itu akan terlihat dari apa? Dari perkataan kita, dari tindakan kita. Karena apa yang ada di dalam itu akan terpancar keluar. Nah ini satu prinsip yang kita perlu tahu. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri kok. Apakah kita selama ini sudah benar-benar bertobat, sudah benar-benar berbuah bagi Tuhan atau tidak? Kita lihat apakah kita sudah dewasa rohani atau belum. Salah satu terlihat dari apa? Dari perkataan kita, membangun atau tidak. Dari tindakan kita selama ini, membuat orang justru mensyukuri Tuhan atau membuat orang justru, aku jadi malas gitu loh ya. Ya, seperti itu. Nah, ya apa yang ada di dalam diri kita itu akan terpancar keluar. Jadi kita ini dikenal sebagai apa di kantor? Dikenal sebagai si cerewet kah? Nah kadang-kadang di kantor kan ada kan ya. Dikenal sebagai si pelit kah? Atau dikenal sebagai itu loh orang yang takut akan Tuhan. Itu loh orang yang penuh kasih. Atau itu loh si mulut ember datang. Nah seperti apa? Apa julukan apa yang orang lain berikan pada kita? Jangan-jangan itu buahnya kita. Karena buah yang muncul itu berasal dari dalam diri kita, seperti itu ya. Karena itu seperti kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah kita akan tahu kita itu seperti apa. Intinya seperti itu ya. Lalu berikutnya, jika dalam kita baik, maka yang dihasilkan juga baik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita ini menghasilkan buah yang baik? Seperti itu ya. Supaya nanti di kantor juga kita tidak nyebelin orang lain, dan ujung-ujungnya orang lain juga tidak akan nyebelin kita. Nanti seperti itu ya. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat 4. Ya kita buka sama-sama
di dalam Yohanes 15 ayat 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ini perkataan Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yaitu kalau kita ranting, Yesus itu pokok anggur, kita menempel. Menempel pada Yesus itu artinya apa? Satu, kita hidup merenungkan firman Tuhan enggak? Seperti itu. Merenungkan enggak? Pernah baca firman enggak? Jangan-jangan pernah baca firman? Pernah. Kapan? Ya kalau pas Natal aja gitu. Kalau kita jarang atau tidak pernah baca firman Tuhan, ya sudah bisa dipastikan tidak akan berbuah. Ya, menempel itu satu, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Menempel itu artinya apa? Dekat sama Tuhan. Setiap kita bangun tidur yang kita cari siapa? Yesusnya, kita berdoa, atau kita cari gadget deh. Bangun tidur, status apa? Status gitu ya. Atau Yesusnya. Jadi yang pertama adalah menempel pada Tuhan Yesus, merenungkan, membaca, penuhi hati dan pikiran kita itu dengan firman Tuhan gitu. Penuhi dengan perkataan firman Tuhan. Sehingga nanti ketika kesulitan datang, ketika teman nyebelin kita, ketika situasi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, respon yang muncul itu respon seperti apa? Harusnya respon yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita merespon sesuatu, kita bertanya pada diri sendiri, firman Tuhan ngomong apa sih menghadapi? Kalau ada teman yang dalam tanda kutip ya, menjatuhkan kita, ada teman atau atasan yang dalam tanda kutip melakukan tindakan yang tidak menyukakan hati kita, nyebelin kita mau merespon marah, kita mau balas dendam, atau seperti apa? Kita bertanya, firman Tuhan ngomong apa? Gitu ya. Satu, menempel pada Yesus. Firman-Nya ada dalam pikiran dan hati kita. Lalu yang kedua adalah kita baca sama-sama di dalam Filipi 4 ayat 8. Yuk saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, dengan menempel pada Yesus, merenungkan firman, maka firman-Nya, perkataan-perkataan Yesus, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang memenuhi hati dan pikiran kita. Yang memenuhi hati dan pikiran kita bukan berita-berita mengenai artis, ya, bukan berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang memenuhi hati kita itu firman Tuhan, kebenaran firman-Nya. Jadi semua yang baik, semua yang benar, semua yang patut dipuji, yang manis, semua pikirkan itu. Penuhi hati dan pikiran atau jiwa kita itu dengan hal-hal yang baik. Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga adalah mari kita baca sama-sama di dalam Yakobus 2 ayat 17. Saya akan bacakan Yakobus 2 ayat 17. Nah ini yang terakhir ya. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang ketiga, nah tentu kemarin saya pernah menyampaikan bahwa ada yang menjadi bagiannya Tuhan, ada yang menjadi bagiannya kita. Nah kalau bagian kita adalah bertindak berdasarkan poin 1 dan 2 tadi, nempel pada Yesus, pada firman-Nya, dan yang ketiga, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita mengaku bahwa kita beriman, tunjukkan lewat perbuatan kita dong. Dalam tanda kutip misalnya kita mendoakan musuh kita. Kita justru menjadi berkat bagi orang-orang yang nyebelin kita. Kita tidak balas dendam, tidak maki balik. Ya, simple, seperti itu saja. Ya, tidak perlu muluk-muluk gitu ya. Jadi yang ketiga adalah tunjukkan melalui perkataan dan perbuatan. Tunjukkan imanmu dan saya melalui perkataan dan perbuatan kita. Oleh karena itu pada hari Rabu kemarin kita mendiskusikan mengenai keharusan. Ya, jadi hal-hal apa yang harus kita lakukan, yaitu perkataan apa yang perlu kita perkatakan ke teman kita, bagaimana kita merespon, dan yang terakhir bagaimana kita bertindak dan berbuat di dalam pekerjaan kita. Nah, bagaimana supaya kita berbuah? Saya rangkum kembali tadi ada 3 ya. Pertama, nempel pada Tuhan Yesus sehingga firman-Nya itu ada dalam diri kita, merenungkan firman-Nya, bersandar,
Lalu yang kedua adalah penuhi hati pikiran kita dengan firman-Nya. Sehingga ketika ada kesulitan apapun, respon yang muncul dalam diri kita adalah respon yang berdasarkan firman Tuhan. Dengan cara demikian, maka kita akan merespon dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, tunjukkan lewat perbuatan. Nah, maukah Bapak Ibu sekalian berbuah bagi Tuhan? Yang terakhir, karena kita itu berada di tempat pekerjaan kita yang sekarang bukan suatu kebetulan. Tapi karena Tuhan sedang menanam Bapak Ibu dan saya di tempat di mana kita sekarang berada. Bertumbuhlah, menempel pada Yesus, dan berbuahlah. Itu yang kita diskusikan hari ini. Amin, luar Haleluya. biasa. Pak, berarti kalau saya bisa tangkap, maksud saya kalau kita melakukan hal-hal yang tadi Pak Heri sudah bagikan, Iya. kita itu tidak menjadi batu sandungan di Iya, kantor kita benar ya Pak sekali. ya. Justru kita Benar akan sekali. menjadi terang ya Pak ya. Jadi terang Iya, dan betul garam sekali. ya. Terang dan garam Terang, di garam kantor dan kita tidak ya Pak. jadi batu sandungan. Nah, kita perlu cek dalam kehidupan sehari-hari di pekerjaan kita seperti apa. Kita perlu buktikan dong. Cara pembuktian iman kita ya saat kita hidup di kantor, di pekerjaan, di rumah juga sama, hidup bertetangga juga sama. Buktikan. Terima kasih Pak Heri. Jadi sudah lengkap nih, hari Senin Pak Heri sudah memberitahu larangan Iya. yang tidak boleh kita lakukan. Hari Rabu apa yang harus kita lakukan, Iya. dan hari Jumat ini Iya. bagaimana kita bisa berbuah. Bisa berbuah. Bisa berbuah ya Pak Ya. ya. Terima kasih sekali Pak Heri untuk senang hati. sharingnya hari Ya, ini, dengan benar-benar senang hati. sangat bermanfaat sekali. Haleluya. Dan untuk Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap di 30 Minute Blessings. Dan sesaat lagi kita mau sama-sama mendengarkan pesan hikmat dan kata bijak yang akan disampaikan kembali oleh Pak Heri. Ya, kata bijak kita hari ini adalah di dunia ini berlaku prinsip tabur tuai. Anda menabur persahabatan, Anda akan menuai persahabatan. Anda menabur permusuhan, Anda akan menuai permusuhan. Jadi, manakah yang ingin Anda tuai di dalam pekerjaan dan kehidupan? Taburlah mulai hari ini. Itu kata bijak kita hari ini. Terima kasih Pak Heri untuk kata Haleluya. bijaknya hari ini, tabur tuai ya Pak ya. Tabur tuai, ya. Oke Pak Heri, kita mau sapa-sapa cool dulu. Ya. Dan untuk hari Jumat ini kami mau menyapa Cool Sentra Eropa Kota Wisata. Shalom. Shalom. Dan ada keluarga Bapak Indra beserta Ibu Risti. Ya. Lalu shalom untuk keluarga Bapak Pariston dan Ibu Christine. Berikutnya shalom untuk keluarga Bapak Doni dan Ibu Lina. Dan shalom untuk Ibu Maho, untuk Pak Boy, dan shalom untuk Bapak Jeffrey. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai Cool Sentra Eropa di kota wisata. Untuk Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah tergabung di dalam Cool yang dekat dengan kediaman Bapak Ibu masing-masing. Dan kami mau ingatkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, silakan tuliskan pergumulan tersebut di dalam kolom komentar dan kami di sini akan dengan senang hati mendoakannya. Pak Heri, kita akan menutup acara ini, tapi sebelumnya kita mau sama-sama mendeklarasikan iman kita terlebih dahulu. Ya, baik. Kita mendoakan Cool dulu, lalu kita deklarasi ya, dan kita tutup ya. Baik, Ibu Herna dan Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa bagi Cool Sentra Eropa. Kita bersatu hati. Bapak yang baik, kami ucap syukur buat Cool Sentra Eropa ini. Tuhan, kasih-Mu senantiasa ada di dalam mereka. Kau jamah saudara-saudara kami ini satu persatu di dalam Cool Sentra Eropa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berada dalam pergumulan ekonomi, kami percaya Engkau berikan berkat-Mu luar biasa berlimpah-limpah. Yang berada dalam pergumulan apapun, Engkau menjadi jalan keluar bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa mulai dari gembala, Cool, pengurus hingga anggota Cool Sentra Eropa. Kasih-Mu melimpah atas mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang terlewat. Terima kasih Tuhan, Cool Sentra Eropa akan menuai banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, langsung saja ya Bu Herna ya, saya akan bacakan deklarasi iman kita hari ini. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, berdasarkan ayat tersebut, deklarasi iman kita hari ini, mari ikuti kata-kata saya. Saya suka membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, agar hidup saya berbuah untuk Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Bu Herna dan Bapak Ibu, deklarasi iman kita hari ini, saya suka membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, agar hidup saya berbuah untuk Tuhan. Baik Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian, kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang luar biasa pada kami semuanya, khususnya untuk program acara 30 Minutes Blessing ini Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, kami percaya Tuhan bekerja dalam diri dan hati anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu berbuah untuk Engkau dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu yang sedang dalam perjalanan ke kantor maupun yang sudah sampai kantor maupun yang bekerja WFH di rumah, dimanapun mereka berada, biarlah anak-anak-Mu ini senantiasa berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang dalam pergumulan keuangan, Engkau berikan berkat-Mu luar biasa. Dan mereka senantiasa bergantung pada Engkau dan mendengar firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri untuk hari ini. Dan Bapak Ibu, sekian untuk 30 Minute Blessings episode hari Jumat ini. Dan pastikan Bapak Ibu hadir kembali untuk menyaksikan acara ini di hari Senin. Karena hari Senin kita akan memiliki topik lain yang juga sama menariknya dengan hari ini. Dan Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Have a nice weekend. God bless you all. Salam 30 Minute Blessing. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta.